Salam saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan kekal. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Tema renungan kita, tetaplah saling membangun. Prinsip untuk saling membangun atau saling menolong itu adalah tradisi bangsa kita. Bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu merupakan hal yang menyenangkan. Tradisi itu ada dalam setiap kelompok suku. Membangun rumah secara bergotong royong, membangun fasilitas umum, jalan, jembatan, bahkan mengerjakan sawah atau ladang, dan lain-lain. Saya sendiri menyaksikan hal yang demikian dan juga pernah ikut di dalamnya ketika masih tinggal di kampung. Hal demikian memberi kesan yang sangat mendalam di hati saya. Sesungguhnya, perintah untuk saling membangun atau saling menolong itu adalah perintah Tuhan yang memang dinyatakan di dalam Alkitab. Artinya, kalau orang awam saja bisa melakukannya, maka terlebih lagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan haruslah mengerjakannya. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula secara khusus kepada orang-orang di Tesalonika. Dan tentu juga kita sebagai orang percaya juga harus meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mengapa harus saling membangun? Saling membangun merupakan ciri khas ataupun lifestyle orang-orang percaya. Bukti kasih memang harus saling membangun. Terlebih ketika ada kekurangan, ada kesusahan, di sanalah kita hadir memberikan pertolongan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa menjelang kedatangan Kristus, kita harus berdoa. Tetapi tidak hanya berdoa, tetapi juga berjaga-jaga, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lagi-lagi ini bukan hanya slogan, tetapi mengasihi berarti harus berbuat sesuatu. Nah, mari kita kembali kepada teks kita. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita saling membangun? Pertama disebutkan di sini, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Orang yang tidak tertib atau orang yang tidak disiplin itu disebut seperti barisan militer ya. Ada seorang prajurit yang keluar dari barisan, itu dianggap tidak disiplin. Orang yang bermalas-malasan bekerja atau orang yang hidup menurut keinginannya sendiri, itu bertentangan dengan prinsip Injil. Maka disebutkan di sini haruslah ditegur atau dinasihati dengan kasih. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Orang yang tawar hati adalah orang yang patah semangat, yang tidak lagi confident, tidak percaya diri, tidak bergairah, lemah pikiran, khawatir, mengalami ketakutan menjalani hidup. Hiburlah mereka, supaya mereka bangkit kembali di dalam iman. Lalu ketiga dikatakan, belalah mereka yang lemah. Orang yang lemah bisa saja berarti lemah secara fisik, itu juga. Tetapi lemah secara mental ataupun secara rohani. Bisa juga orang mendapatkan perlakuan tidak adil. Nah, karena kelemahannya,
dia mendapatkan tekanan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan pembelaan. Mereka membutuhkan sahabat, mereka membutuhkan mentor yang dapat menguatkan mereka. Itulah yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang percaya. Yang keempat, sabarlah terhadap semua orang. Bahwa adanya perbedaan satu dengan yang lain, itu menuntut kesabaran kita. Kita berbeda suku, berbeda latar belakang, ya tentu berbeda cara berpikir. Kita bisa bertolak belakang, bisa berdebat dan lain sebagainya. Maka terhadap perbedaan itu kita diajar untuk sabar satu dengan yang lain. Ya, tapi bukan hanya itu. Kesabaran juga berhubungan dengan keadaan sulit, berhubungan dengan penderitaan. Maka kesabaran dalam bahasa Inggris disebut dengan long suffering. Ya, sabar terhadap penderitaan, sekalipun penderitaan berkepanjangan seperti sekarang ini di dalam masa-masa pandemi. Kesabaran merupakan senjata untuk kita bisa kuat di dalam menghadapi kesulitan, bahkan mengatasinya. Dan yang kelima, perhatikanlah, jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Usahakan berarti lakukanlah perkara-perkara yang baik, perjuangkan. Bahkan ketika orang lain berbuat jahat, jangan membalas, tapi fokus pada perbuatan baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kualitas orang Kristen, kualitas rohani yang diharapkan kita miliki supaya kita menjadi pribadi yang kuat dan kemudian dapat menguatkan orang lain. Sekali lagi, marilah kita saling membangun dalam kasih dan di dalam kebenaran. Ketika kita melakukannya, pasti di sana ada kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami untuk kami hidup di dalamnya. Kami dapat menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain, memperhatikan, menolong, membangun orang lain di dalam cinta kasih, di dalam kebenaran. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Sampai jumpa lagi. Shalom.